Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Dian Ekawati SHMH yang saya sangat hormati. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat untuk memenuhi tugas akademik mata kuliah hukum adat dengan dosen pengampu adalah Ibu Dian Ekawati SHMH. Nama mahasiswa Freddy Maksipat, NIM 1810 1025 0164. Kemudian kode kelas C1 ruang Victor 113. Tugas pertama, membuat video pemaparan materi dengan tema hukum adat daerah. Kedua, membuat dalam bentuk slide PPT atau PowerPoint minimal 8 sampai dengan 10 halaman. Ketiga, contoh pelanggaran serta sanksi hukum adat terhadap pelakunya. Nah, saya akan awali dengan definisi hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Terminologi. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Profesor Amura, istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta. Karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurut adat berasal dari dua kata, a dan dato. A berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Contoh pelanggaran adat Bali serta sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelakunya. Pelanggar adat serta sanksi hukum adat terhadap pelaku pembunuhan di tempat suci yang terjadi di Pulau Dewata Bali. Kehidupan hukum adat Bali ini merupakan suatu warisan dari leluhur terdahulu yang sampai sekarang terjaga dan ditaati, walaupun memang ada beberapa bagian dalam hukum adat Bali yang mengalami suatu proses penyesuaian hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam ranah hukum adat bagi masyarakat Bali merupakan suatu pedoman, petunjuk, dan batasan dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga kentalnya hukum adat Bali ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama, sehingga sulit bagi kita untuk membedakan antara hukum adat dan agama, karena dalam hukum adat Bali antara adat dan agama ini seolah menyatu, saling keterkaitan. Hukum adat Bali selalu mengusahakan adanya keseimbangan yang disebut Triwita Karana. Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmis skala niskala. Setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan penrajuru desa Pakraman perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali harmoni yang terganggu. Maka pemulihan itu pun mencakup dunia skala atau nyata dan niskala atau tidak nyata yang berwujud pamidanda atau hukuman berupa sangkara danda atau hukuman dalam bentuk harta, dan jiwa danda atau hukuman fisik dan psikis. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah disyaratkan wenang mesor singgi manut sing kasisipan ipun
Artinya, berat ringannya hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggarannya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan dalam masyarakat atau nilai kemasyarakat itu lebih dikenal dengan delik adat. Pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dan kegoncangan magis dalam masyarakat setempat. Dalam hal ini, keputusan prajuru desa Pakraman sangat menentukan. Pelaksanaan hukum adat termasuk sanksi adat selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Selain itu, sanksi adat bersifat edukatif, mengutamakan upaya penyadaran dan tuntunan. Dalam perkembangan masyarakat banyak delik-delik adat yang tidak hanya diselesaikan dan mendapatkan sanksi dari masyarakat atau kepala-kepala adat, tetapi juga melalui badan-badan peradilan formal. Demikian halnya dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di areal tempat suci, tempatnya di Pura Bukit Tengah, Gunaksa Kelungkung, yang mana dalam proses penjatuhan sanksinya, selain berlakunya hukum adat untuk mengembalikan keseimbangan skala dan niskala, juga berlaku hukum positif bagi pelaku sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga merupakan tuntunan atau tuntutan dari pihak korban dalam mencari keadilan melalui prosedur hukum, khususnya hukum pidana. Nah, kronologis kejadian kasus pembunuhan di Pura Bukit Tengah. Korban yang bernama Jero Mangku Atur dan pelaku Nyoman Sarwa merupakan saudara atau masih memiliki hubungan darah dan tinggal dalam satu pekarangan rumah. Di pekarangan rumahnya disebut ada 4 kepala keluarga, di mana mereka akan melakukan renovasi sangga waris yang mereka punyai. Tetapi si pelaku atau Nyoman Sarwa tidak ikut serta dalam perenovasian sangga tersebut. Mulai dari merembuk atau musyawarah sampai pada pelaksanaan dan dilakukannya proses upacara pamelasparan, si pelaku tetap tidak ikut serta sampai pada akhirnya si pelaku meminta ikut ambil bagian dalam merenovasi sangga waris tersebut. Di saat sangga waris tersebut sudah selesai direnovasi dan pelaku ingin bersembayang di sangga tersebut, tetapi korban tidak mengizinkan si pelaku untuk bersembayang di sana karena si pelaku tidak ikut serta dalam pembuatan sangga tersebut, mulai dari musyawarah sampai materi atau pembiayaan pun si pelaku tidak ikut ambil bagian. Mulai dari situlah timbul dendam dari si pelaku kepada korban. Si pelaku berniat untuk membunuh si korban di areal rumahnya tersebut. Namun karena rumahnya tidak pernah sepi, karena dihuni oleh 4 kepala keluarga dalam satu pekarangan. Selain itu juga pelaku mengingat anak dari si korban merupakan seorang anggota kepolisian. Maka dari itu si pelaku melihat kesempatan untuk melancarkan niatnya membunuh korban di Pura Bukit Tengah, di mana si korban merupakan Jero Mangku di pura tersebut. Nah, pada sore itu tanggal 21 September 1983 bertepatan pada Rahinan Purnama, di mana si korban pada saat itu sedang mengaturkan sesajen di Pura Bakti Tengah, dan pada saat itu pula hanya ada korban saja di tempat kejadian perkara. Disitulah si pelaku melancarkan niatnya dengan menekam
korban dan langsung menusuk di bagian perut si korban dengan sebilah pisau. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, si pelaku langsung pergi meninggalkan korban yang bersimbah darah. Kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa barang bukti berupa pisau yang berlumuran darah. Dikarenakan akses menuju pura itu hanya jalan setapak, membuat wilayah sekitar pura itu tampak lengang. Maka dari itu tidak ada seorang pun saksi mata yang ada di pura tersebut, karena lambatnya pertolongan membuat korban meregang nyawa di dalam atau jeroan pura Bukit Tengah. Di perjalanan melarikan diri, si pelaku dilihat oleh seorang warga yang hendak melakukan persembahan di pura itu. Warga tersebut melihat si pelaku memegang pisau di tangan yang disembunyikan di dalam bajunya dan juga terdapat bercak darah. Kemudian pelaku dalam keadaan panik dan mencurigakan berjalan tergesa-gesa melewati jalan setapak. Namun karena warga tersebut tidak memiliki rasa curiga atas gerak-gerik pelaku, maka dari itu warga tersebut melanjutkan perjalanannya menuju pura Bukit Tengah, dan sesampainya warga tersebut di pura Bukit Tengah, dilihatlah si korban tergeletak tak bernyawa dengan keadaan bersimbah darah. Kemudian warga tersebut mencoba memberikan pertolongan, namun sia-sia karena korban sudah meninggal dunia. Lalu kemudian sanksi apa yang diberikan hukum adat bagi pelaku pembunuhan? Nah, penjatuhan sanksi menurut hukum adat biasanya didasarkan pada hasil parunan masyarakat desa atau dikenal dengan musyawarah. Misalnya dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh jeroan dalam pura dijatuhkan dengan sanksi adat berupa pembiayaan upacara dan melakukan upacara penyucian diri dan penyucian desa untuk mengembalikan keseimbangan antara skala dan niskala. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bandesa adat Gunaksa bahwa ada paswara yang mengatur mengenai pembunuhan yang menyatakan barang siapa yang melaksanakan pembunuhan yang tidak senonoh atau menghilangkan nyawa bahwa setetes darah pun yang jatuh akibat pembunuhan tersebut, maka dia harus melakukan upacara. Meskipun tidak tertulis, namun masyarakat desa gunakan atau Gunaksa mempercayai hal tersebut karena memang sudah berlaku sejak dahulu. Pelaku pembunuhan tersebut wajib melakukan upacara sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dari paruman desa. Pelaku ini diberikan sanksi untuk membiayai semua apakara atau mecara atau mekarya. Pelaku dibebankan untuk melakukan pecaruan di pura Bukit Tengah tersebut. Dan dalam proses persiapan, apakara dibantu oleh masyarakat dan dikenal dengan istilah ayahan kerama. Sanksi yang diberikan itu hanya berupa sanksi untuk mengembalikan keseimbangan pura karena mereka mengenal istilah siapa berbuat dia yang bertanggung jawab. Jadi tidak melibatkan keluarganya maupun orang lain, karena dalam satu keluarga tidak semua anggota keluarga memiliki niat buruk, pasti ada yang berbudi baik. Selain sanksi hukum adat, berlaku juga sanksi pidana berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di samping sanksi adat berupa melakukan upacara
untuk mengembalikan keseimbangan pelaku pembunuhan di Pura Bukit Tengah tersebut juga dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana, yakni penjara selama 7 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi selain berlakunya hukum adat dalam pemberian sanksi bagi pelaku, terdapat pula sanksi dari segi hukum positif yang dijatuhkan sebagai hukuman yang diharapkan dapat membuat seseorang merasa jera untuk melakukan suatu tindak pidana maupun kejahatan. Demikian tugas mata kuliah hukum adat dalam bentuk video, PPT atau PowerPoint, dan contoh pelanggaran adat serta sanksi hukum adat bagi pelakunya. Sebagaimana tugas dan instruksi yang diberikan oleh Ibu dosen Dian Ekawati SHMH yang saya sangat hormati. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.